ke Mas Ian mungkin. Ya. Oke ya, jadi tadi kita udah lihat untuk videonya. Jadi ketika menjadi pendonor ya, jadi ketika menjadi pendonor itu manfaatnya banyak ya. Jadi tidak hanya bahwa yang menerima manfaat itu adalah yang menerima donor atau yang menerima transfusi darah, namun bagi pendonor pun juga banyak manfaatnya. Nah, inilah yang perlu diedukasi ke masyarakat ya. Jadi biar masyarakat itu tahu dan juga makin banyak nanti orang-orang yang tertarik untuk donor darah ya. Karena tadi manfaatnya begitu banyak. Nah, manfaatnya apa? Nah, tadi kan udah ada videonya. Nah, kesimpulannya apa aja sih manfaatnya? Coba silakan, ada yang bisa menyebutkan dari simpulan dari beberapa video tadi? Halo? Apa aja Iya Pak, manfaatnya? jadi setelah saya dengar tadi itu bisa mengurangi stres, terus mengurangi kekentalan darah, mengurangi kolesterol, total kolesterol, terus mengurangi kanker hati dan lain-lainnya. Oke. Kemudian meningkatkan kapasitas antioksidan Pak. Oke, bagus ya. Jadi udah banyak. Ada yang lain mungkin yang belum disebutkan atau mungkin di luar dari video itu. Ada yang tahu apa manfaat lain bagi pendonor ketika mendonorkan darahnya? Tadi udah bagus, tadi udah dijelasin cukup banyak tadi oleh teman Anda. Apalagi? Masih ngantuk kayaknya ya. Jadi masih karena terlalu pagi mungkin ya. Jadi masih belum on semua ini. Oke, jadi tadi udah bagus. Jadi salah satunya adalah ya mengurangi tingkat stres. Kemudian tadi juga terkait kanker darah juga dapat menjadi salah satu solusi lah. Kemudian juga stroke juga bisa menurun lah, artinya karena dari hasil penelitian seperti itu. Kemudian dari segi jantung juga kinerjanya akan jauh lebih sehat karena ada volume yang berkurang ketika dalam satu hari itu seseorang mendonorkan darahnya, sehingga kerja jantung minimal lebih berkurang ya. Dan itu kalau dilakukan secara kontinu ya 3 bulan sekali kayak gitu, sehingga akan jauh lebih baik kondisi jantung tersebut. Ya, itu dan itu ada hasil penelitiannya ya. Jadi ada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa orang dengan yang rutin ya mendonorkan darahnya, jadi dia itu mempunyai apa ya, intinya daya tahan jantung yang lebih baik ya. Jadi dia lebih terhindar dari kondisi gagal jantung, kemudian jantung koroner sekitar 50% kalau nggak 60% ya dari hasil penelitian. Ya, seperti itu. Artinya sangat berpengaruh ya, sangat baik untuk kesehatan. Kemudian selain itu ya tentunya rasa bahagia. Bahagianya apa? Karena ya dengan mendonorkan darah berarti ya dia sadar bahwa dengan darahnya itu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi rasa bahagia, rasa merasa ya kayak menjadi superhero gitu ya. Jadi itu yang dirasakan ketika orang mendonorkan darah. Nah, sekali lagi itu yang harus diedukasi, disebarluaskan ke masyarakat agar masyarakat itu sadar dan masyarakat mau untuk mendonorkan darah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini temanya hari ini kan pendonor darah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dasar hukumnya ya. Jadi PP nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah, jadi tentang PMI-nya, kemudian tentang jenis-jenis donor dan sebagainya. Kemudian juga ada PMK nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan darah nasional. Jadi bahwa yang namanya PMI, yang namanya transfusi itu ada standarnya, ada SOP-nya, dan di semua tempat ya rata-rata sama ya. Jadi SOP-nya di PMI itu sama. Oh, ini siapa ini yang ngomong sendiri ini? Oke, saya lanjut ya. PMK nomor 92 tahun 2015 tentang quick win terkait darah. Nah, ini kaitannya adalah tentang angka kematian ibu ya. Jadi gimana caranya menekan angka kematian ibu, salah satunya dengan ketersediaan darah. Nah, karena memang kondisi ibu ya, khususnya adalah kondisi ibu yang melahirkan ya. Jadi orang dengan ibu yang melahirkan itu butuh
darah ya, biasanya akan dilakukan transfusi darah. Lah, kondisinya bahwa banyak ya di Indonesia itu angka kematian ibu gara-gara perdarahan itu yang tidak tertangani dengan baik, kekurangan transfusi, ya dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi poinnya ketika di PMK 92 tahun 2015 ini. Ya, gimana caranya menyelesaikan angka kematian ibu itu bisa turun dengan cara ketersediaan darah di semua PMI ya di seluruh Indonesia. Nah, ini yang dibahas di PMK tersebut. Oke, itu dasar hukumnya. Nah, ini faktanya ya, faktanya bahwa sesuai standar WHO bahwa jumlah kantong darah yang harus tersedia ya di setiap negara itu adalah minimal ya 2% dari populasi nasional. Jadi kalau 2% ya ini dari saya kutip dari salah satu webnya yang bahas tentang PMI ya. Jadi kalau di kita saat ini jumlah penduduknya sekitar 250 juta jiwa ya, jadi kurang lebih sekitar 5,2 juta dalam setahun itu yang dibutuhkan, yang harus ada ya, yang sudah ready di setiap PMI di masing-masing daerah. Ya, itu adalah keharusan ya, faktanya seperti itu. Nah, namun kondisinya yang di lapangan tidak seperti itu. Jadi masih hanya sekitar mungkin 70% atau 80% yang tercukupi. Ya, artinya masih belum mencapai angka 5,2 juta dalam setahun ini. Ya, jadi kebutuhannya itu kurang. Ya, oleh karena itulah butuh adanya rekrutmen donor darah, rekrutmen pendonor tadi. Ya, jadi makanya setiap hari ya PMI itu nggak berhenti dia melakukan donor darah, kegiatan donor darah itu. Jadi dalam 1 bulan, dalam satu wilayah misalnya, ya sudah di schedule. Oh, hari Senin misalnya di SMP mana, kemudian hari Selasanya di SMP yang mana lagi, hari Rabu dan seterusnya itu udah ada jadwalnya. Dan itu nanti akan berulang 3 sampai 4 bulan sekali. Ya, itu akan terus seperti itu. Nah, tujuannya apa ya tadi? Ya ini tadi mencukupi kebutuhan darah di Indonesia. Ya, jadi karena memang kondisinya seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang ya misalnya di luar dari ibu melahirkan tadi ya, korban kecelakaan ya, korban kecelakaan terjadi perdarahan ya, tentu butuh transfusi darah. Nah, ketika kondisi di suatu daerah itu ketersediaan darahnya kurang ya, otomatis bisa menjadi masalah besar itu ya. Ya, itu nanti akan menjadi masalah, khususnya bisa mengancam kematian pada korban tersebut. Ya, jadi sangat butuh ketersediaan darah di setiap tempat ini. Nah, inilah yang dibutuhkan, jadi rekrutmen terus, jadi dia PMI ini mencari para pendonor-pendonor ya, baik yang sudah rutin maupun yang baru. Yang harapannya ya tadi kalau yang baru kan bisa menambah dari jumlah yang dibutuhkan di setiap tahunnya. Nah, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi mulai ya sekitar mungkin Februari atau Maret itu kondisi ketersediaan donor ya di Indonesia itu berkurang ya. Karena apa ya? Karena pandemi ini banyak tempat-tempat tadi misalnya sekolahan, kampus, mungkin juga kantor yang membatalkan jadwal tadi, jadwal misalnya yang rutin untuk kegiatan donor darah dibatalkan. Ya dengan alasan memang tidak boleh bergerombol, kemudian juga memungkinkan terjadinya kontak fisik dan sebagainya. Nah, sehingga kebutuhan darah khususnya di masa pandemi ini jauh lebih turun lagi ya. Jadi ibaratnya kalau 1 bulan itu bisa mendapatkan mungkin 1000 kantong darah ya di setiap daerah ya, karena pandemi ini bisa sampai mungkin 50%-nya atau mungkin nggak ada 50%-nya yang tercukupi. Ya, karena memang dari data nasional pun sekitar 70% turunnya ya selama pandemi ini. Jadi 70% turun ya kegiatan donor darah ini, ketersediaan darahnya pun juga menurun ya. Maka butuh rekrutmen donor darah. Nah, rekrutmen donor darah ini merupakan kegiatan memotivasi dan mendidik masyarakat ya. Memotivasi berarti kan mengajak masyarakat, ayo misalnya donor darah ya. Kemudian mendidik yang memberikan penjelasan seperti yang di video tadi bahwa manfaatnya banyak bagi pendonor itu. Ya, jadi donor darah itu bukan berarti kita hanya diambil darahnya selesai, enggak, tapi
Justru kita memberikan informasi, edukasi bahwa ternyata manfaatnya tadi bisa mengurangi stres, bisa mengurangi resiko jantung, kemudian bisa mengurangi masalah-masalah yang lainnya tadi. Nah, itu yang perlu diedukasi ke masyarakat agar lebih banyak lagi yang bergabung. Ya, jadi berbagai cara agar bersedia menyumbangkan darahnya dan kemudian mau menjadi donor darah sukarela. Ya, secara tidak ada paksaan, dia mau ketika ada kegiatan-kegiatan. Nah, ini adalah targetnya ketika melakukan rekrutmen donor darah. Kemudian untuk target lainnya ya tadi ada ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu mencari donor baru dan mempertahankan donor yang sudah ada. Ya, yang baru berarti ya tadi harapannya bisa continue, bisa menambah ketersediaan tadi yang sudah rutin. Kemudian yang kedua mempertahankan donor yang sudah ada. Artinya yang sudah rutin itu ya dipertahankan, jangan sampai nanti yang rutin itu akhirnya tiba-tiba hilang, nggak ikut dan sebagainya. Sehingga salah satu perannya adalah komunikasi. Komunikasi ini penting ya, dan juga tadi jadwal tadi memang harus benar-benar dijalankan. Jadi kalau di satu tempat setiap 3 bulan sekali, kemudian misalnya bulan ini sudah jatuh misalnya tanggal 10 Oktober misalnya harus ke sana, ya harus ke sana. Kalaupun enggak mungkin harus ada komunikasi. Ya jangan sampai membuat tadi kerjasama antara PMI dengan satu tempat itu ya merasa ada sesuatu yang nggak ada komunikasi sehingga tadi akan jadi masalah. Bisa aja nanti yang donor yang sudah ada tadi yang sudah rutin bisa aja dia mengundurkan diri atau nggak mau kerjasama lagi. Ya itu yang menjadi masalah nantinya. Oke, tujuannya dengan dengan kegiatan rekrutmen tadi meningkatkan pengetahuan ya, sikap dan kesadaran masyarakat. Ya, intinya terkait kegiatan donor darah. Ya, bahwa donor darah tadi merupakan hal yang penting, merupakan upaya untuk menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan sesama tadi. Ketika ada bencana-bencana butuh darah, nah tentunya itu kan akan susah kalau dilakukan pada saat itu, pada saat bencana. Sehingga harus ada ketersediaan, sudah harus ready dulu. Ya, ini yang dikondisikan dengan adanya rekrutmen donor darah ini. Kemudian meningkatkan ya perilaku masyarakat untuk menyumbangkan darahnya secara teratur dan sukarela. Ya, jadi poinnya adalah teratur dan sukarela. Ya, jadi tidak cukup ketika kita menemukan tadi donor baru terus kemudian dia menyumbangkan darah untuk kegiatan donor tadi selesai. Enggak, tapi kita jalin komunikasi ya agar bisa terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya ya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian sukarela, artinya nanti akan kita jelaskan beberapa jenis pendonor ya. Salah satunya adalah sukarela ini, berarti nggak ada paksaan ya. Kemudian menjaga agar donor sukarela ini mengerti pentingnya darah yang aman ya sehingga mereka tidak menyumbangkan darahnya apalagi tidak sehat ya. Jadi kondisi yang tidak sehat, kemudian kondisi yang memiliki resiko ya atau perilaku yang ya menyimpang ya tentunya itu menjadi bagian yang harus dihindari ya. Artinya ya nggak boleh untuk melakukan donor darah ya. Jadi dia harus sadar, artinya menyadarkan masyarakat seperti itu bahwa kalau kondisinya nggak sehat ya jangan donor darah. Jangan sampai nanti darahnya nanti akan ya bukan malah menyelamatkan tapi malah menjerumuskan ya, bisa membuat orang lebih parah lagi kondisinya. Ya, jadi walaupun nanti ada screeningnya ya di PMI itu, cuman tentunya menyadarkan masyarakat yang seperti itu, artinya membuat masyarakat tahu bahwa kalau sakit, kemudian kalau memiliki resiko infeksi atau mungkin tadi perilakunya ya perilaku yang kurang baik, artinya mungkin ya sering begadang, kemudian juga makanannya nggak pernah dikontrol dan sebagainya. Kemudian mungkin dia juga bekerjanya di tempat yang mungkin radiasinya tinggi. Nah, itu bisa menjadi informasi yang perlu disampaikan ketika ada kegiatan donor darah. Ya. Kemudian prinsipnya yang pertama adalah memberi penjelasan pentingnya donor darah sukarela tanpa pamrih. Ya, ini prinsip ketika kegiatan rekrutmen. Kemudian memotivasi mendidik donor sukarela tadi. Kemudian mencari donor sukarela yang paling mungkin memenuhi kriteria. Jadi artinya nggak semua orang ya yang mau donor datang terus langsung diambil darahnya, enggak. Atau mungkin ya yang lain lah. Artinya bukan keinginan orangnya, tidak hanya itu, tapi ada kriterianya. Ya, artinya dari PMI pun juga nanti akan ada screening di awal. Ya.
Kalau dia tidak memenuhi syarat, ya dia nggak boleh donor. Tapi sebaliknya, kalau memenuhi syarat baru lanjut untuk proses pengambilan darah dan sebagainya. Ya, jadi ada kriteria-kriteria yang ditentukan. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat dalam program edukasi. Ya, nah ini penting. Jadi sebagai kalau PMI itu misalnya ya kan bukan bagian dari masyarakat, artinya ketika dia terjun ke suatu masyarakat ya butuh pendampingan. Ya tujuannya ketika ada pendampingan itu ya tokoh masyarakat itu kan yang lebih dekat, yang lebih mengenal masyarakatnya, sehingga bisa lebih enak komunikasinya. Kemudian dalam mengajak masyarakat untuk menjadi pendonor pun juga akan jauh lebih mudah nantinya. Jadi melibatkan tokoh masyarakat itu menjadi poin penting. Kemudian mengelola kampanye donor darah secara terus-menerus. Nah ini ya. Jadi ada kampanyenya. Makanya kalau Anda lihat mungkin ada baliho-baliho di beberapa jalan dan sebagainya, yaitu bentuk kampanye. Ya, bahwa tadi informasinya bahwa untuk mengajak orang donor darah itu nggak mudah, nggak gampang, karena tadi mungkin orang akan persepsinya ya sakit karena diambil darahnya, mungkin takut pusing, kemudian pingsan dan sebagainya. Nah, jadi perlu ada kampanye, perlu ada gerakan, perlu ada ajakan. Nah, ini yang dilakukan PMI ketika dalam konsepnya adalah rekrutmen donor. Ya, jadi ada kampanyenya. Jadi akan ada mungkin baliho-baliho, apalagi pada hari donor darah atau mungkin hari PMI seperti itu. Jadi ada. Ya, ini adalah beberapa prinsip ya tadi ya. Kemudian media atau metode yang digunakan ketika tadi dalam mengajak masyarakat, ya bisa dalam bentuk ceramah, ya ini yang paling sering kan ceramah, karena yang dihadapi itu kan masyarakat yang mungkin ya secara kondisi ya keilmuan masih awam ya, sehingga ya ceramah ini paling tepat. Jadi masyarakatnya duduk, kemudian memperhatikan dari petugas PMI menjelaskan dari apa itu donor darah, kemudian mungkin manfaatnya seperti apa. Kemudian tanya jawab, diskusi, nah ini juga bisa. Nah, kemudian pembagian leaflet dan poster, ya. Cuman kalau untuk leaflet, poster saya rasa agak sudah jarang ya. Jadi lebih mungkin ke poin keempat ini, penjelasan melalui media massa, cetak maupun elektronik. Ya ini yang masih dipakai ya. Jadi bukan lagi dalam bentuk hard copy dicetak leafletnya kemudian dibagikan ke masyarakat. Ini saya rasa sudah jarang terjadi, tapi lebih ke media massa. Jadi mungkin kalau sekarang ya bisa lewat Facebook, mungkin Instagram, kemudian YouTube dan sebagainya ya. Dalam tadi menyebarkan, mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan donor darah ya, untuk mensukseskan rekrutmen donor tadi. Ya, jadi salah satunya yang keempat ini yang saat ini digencarkan, yang saat ini banyak dilakukan ya, jadi melalui media massa. Oke, kemudian nah jenis pendonor darah. Nah, jadi tadi ada kita singgung salah satunya adalah sukarela, yaitu emang salah satu jenis pendonor darah ya. Jadi banyak jenisnya ya. Ini kita ambil yang sering ya, yang sering dibahas, yang sering dipakai. Oke, yang pertama sukarela tadi atau DDS ya. Pendonor yang memberikan darah ya, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya. Ya, makanya disebut sukarela dan tidak menerima pembayaran baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang ya. Dalam artian di sini ya misalnya kalau kita kan kemarin sudah saya bahas ya bahwa harga satu kantong darah itu lumayan mahal ya, mungkin bisa sampai 500 sampai 1 jutaan ya. Tergantung dari ketersediaan, tergantung dari wilayahnya juga. Biasanya ada pembedanya di situ. Nah, ketika disebut donor darah sukarela, artinya dia nggak menerima uang ketika diambil darahnya, kemudian ataupun sebagai pengganti uang dalam artian ya misalnya uang yang setara tadi, kalau uangnya harusnya 500, dia dapat bingkisan 500.000 dalam bentuk mungkin voucher atau mungkin barang Tupperware gitu ya, seharga 500.000 enggak. Ya, jadi kalau yang sukarela ini enggak dapat yang seperti itu. Namun ya di kondisi realnya mungkin dalam bentuk hadiah makanan ya atau minuman ya, ini yang sering kita lihat ya. Jadi kalau kegiatan donor itu biasanya akan dapat bingkisan kecil, biasanya ya isinya mungkin jajanan ya kayak mungkin ya apa ya wafer atau mungkin ya crackers dan sebagainya. Kemudian ada
susunya juga. Nah, itu bentuk makanan atau minuman. Nah, ini bagian kecil, artinya hanya sebagai kontribusi aja ya, ketika dia datang, dia mau mendonorkan darahnya, ya digantikan dalam hal bingkisan tadi. Namun bukan berupa uang atau pengganti dalam bentuk dalam nominal yang sama tadi ya, dalam bentuk uang tunai tadi ya. Ya, ini yang disebut sukarela ya, dan ini yang paling banyak dan sering kita jumpai ya dalam kegiatan donor darah. Kemudian, nah ini ada donor darah pengganti ya, atau DDP. Ya, biasanya berasal dari keluarga, ya, teman atau orang yang dengan sengaja mendonorkan darahnya pada orang tertentu. Jadi orang tertentu itu bisa keluarga atau orang yang tidak dikenal. Nah, biasanya ini kalau yang sering adalah di kondisi atau di lingkup rumah sakit. Ya, di lingkup rumah sakit, ketika ada anggota keluarganya yang membutuhkan transfusi darah, ya, ketika mungkin di UTD ya, unit transfusi darah di rumah sakit itu tidak ada atau kosong ya, mungkin golongannya kosong atau mungkin resusnya misalnya ya. Nah, sehingga butuh orang yang dengan golongan yang sama, resus yang sama, dan mungkin biasanya itu akan diambil dari keluarga ya. Jadi akan diidentifikasi yang memiliki kesamaan tadi ya, dari keluarga itulah yang nanti akan menjadi pendonor ya. Jadi dia spesifik, jadi beda dengan tadi kegiatan donor darah di tempat umum, tapi ini lebih pada ya tadi lingkupnya yang keluarga, ataupun mungkin ya tadi di rumah sakit walaupun dia nggak dikenal, tapi karena mungkin salah satu anggota keluarganya tahu bahwa oh si A ini ya golongan darahnya sama dengan yang membutuhkan tadi, ya bisa aja nanti dia sebagai diajak ya, kalau dia bersedia ya bisa untuk mendonorkan darah. Ya, jadi ini sifatnya lebih spesifik ya pada orang tertentu dan lingkupnya yang lebih kecil, beda dengan yang tadi ya. Kalau yang sukarela itu biasanya akan di stok dulu, akan diproses dulu di PMI, kemudian nanti akan mungkin didistribusikan di masing-masing rumah sakit ya. Kemudian, nah ini juga yang salah satu yang ada ya, ada mungkin di kota-kota besar ya, jadi donor darah bayaran ya, artinya bahwa ada seseorang yang memang mengkondisikan dirinya ya, dia mau menyumbangkan darahnya ya, namun bukan alasan kemanusiaan tadi, bukan karena keluarga, tapi karena imbalan ya, ini juga ada ya. Jadi memang mengkhususkan untuk adanya uang, dia dapat uang baru dia mau untuk mendonorkan darahnya. Nah, kerugiannya apa dengan orang-orang yang seperti ini? Yaitu merusak sistem sumbangan darah sukarela. Ya, kalau sampai tahu kan yang sukarela akhirnya bisa berubah nanti ke arah yang ini semua, ke yang bayaran semua, karena dia merasa loh, saya sukarela selama ini nggak dibayar dan sebagainya. Dan ternyata ada orang-orang yang memang dia mendonorkan darahnya kemudian mendapat upah. Ya, ini biasanya pada kondisi tertentu ya, kalau di kota besar dan juga memang kondisinya urgent ya. Kemudian mungkin tadi stok di rumah sakit ataupun mungkin di PMI-nya di daerah tersebut tidak ada, ya sangat dimungkinkan ada orang-orang yang ya mengambil peluang ya, mengambil peluang akhirnya dia menyumbangkan darahnya dengan syarat ya tadi mungkin ada komunikasi ya, dia dealnya berapa untuk harga satu kantong darah yang diambil, yaitu kerugiannya. Kemudian yang kedua, sering beresiko keamanan darah ya, karena mungkin donor tidak sehat atau tidak sering donor. Lah inilah kendalanya juga ya. Artinya bahwa yang tadi karena fokusnya ya, mindsetnya adalah di imbalan ya, dapat uang tadi, bisa aja dia ngaku tidak jujur ya, bahwa kita tahu bahwa durasi ya, jaraknya ketika orang mendonorkan darah itu sekitar 90 hari atau dalam bulan mungkin 3 sampai 4 bulan ya, baru diperbolehkan untuk donor darah ulang ya. Namun pada orang-orang yang seperti ini kan bisa aja dia bohong karena butuh uang ya, bisa aja baru 1 bulan kemarin dia diambil darahnya, dia ngakunya ya sudah 4 bulan yang lalu, bisa aja seperti itu, sehingga ketika diambil darahnya ya nggak bagus kualitas darahnya ya, jadi kualitasnya belum bagus karena masih ya tadi baru 1 bulan, jadi selnya itu masih sel yang baru yang diambil itu. Nah, ini yang menjadi masalah ya, jadi atau kerugiannya. Jadi bisa aja orang-orang tersebut bohong karena tadi butuh uang tadi. Dan ini
ada ya di kota-kota besar yang seperti ini. Nah, ini faktanya ya, ini fakta lain bahwa resus negatif di Indonesia ini ya sekitar 1-2%. Sedangkan kalau di dunia itu sekitar 15%-an ya. Jadi memang paling banyak itu ya di Indonesia adalah resus yang positif. Ya, kalau resus negatif itu lebih banyak biasanya ya orang-orang Eropa, kemudian orang Arab itu memang biasanya resusnya negatif. Nah, 1-2% ini ya mungkin orang-orang yang mungkin nikah dengan orang Indonesia, kemudian memiliki anak, ya bisa aja dari anaknya itu yang memiliki turunan resus negatif ya dari orang tuanya. Tinggal kuat-kuatan mana, gen mana yang diambil, apakah dari ayahnya atau dari ibunya. Ya, jadi ini faktanya bahwa resus negatif di Indonesia hanya 1-2%. Ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika orang dengan resus negatif? Oke, coba dijawab. Siapa yang tahu? Apa resikonya? Atau mungkin apa? Emang apakah ada masalah dengan orang dengan resus negatif? Ada masalah nggak? Silakan yang bisa jawab. Halo? Ada Pak. Ada Pak. Gimana? Ada Pak. Kenapa? Maksudnya apa? Apa yang resikonya pada orang dengan resus negatif itu? Resiko di anaknya nanti Pak. Anaknya kenapa? Resiko di bayi yang dikandung. Nanti anaknya dia yang kedua itu hemolisis dari karena ibunya membentuk antibodi. Oke, hemolisis. Kok bisa hemolisis? Kenapa? Karena ibunya membentuk antibodi, jadi dia menyerang eritrosit yang ada di anaknya. Kenapa ibunya membentuk antibodi? Maksudnya dari mana prosesnya? Karena ibunya punya resus negatif, terus anaknya punya resus positif. Atau bisa sebaliknya Pak, jadinya dia membentuk antibodi karena resusnya yang berbeda. Resusnya yang berbeda. Nah, gini loh. Jadi sudah hampir benar ya. Sudah hampir benar, tapi masih belum komplit. Jadi gini, jadi yang jadi masalah itu ketika orang punya resus negatif adalah terkait ketika dia menerima donor darah. Ya, jadi tadi ya sudah hampir benar bahwa anaknya mungkin hemolisis dan sebagainya. Tapi prosesnya, jadi ketika ibu itu hamil ya, ibu itu punya resusnya negatif, ya. Kita tahu bahwa tadi saya jelaskan di awal bahwa orang melahirkan ya dia resiko tadi untuk perdarahan sehingga dilakukan transfusi. Nah, ketika dia resusnya negatif, ya dia hanya bisa menerima ya donor darah dengan resus yang negatif. Ya, padahal kita tahu bahwa di Indonesia itu hanya 1-2%. Ya, artinya cukup susah ya. Ini pertama. Sehingga ketika yang resus negatif ini ibu hamil tadi itu dikasih donor yang resusnya positif, ya jadi ini prosesnya. Nah, kan yang resus positif itu ada antigen D-nya, ya sedangkan yang negatif itu tidak memiliki antigen D. Sehingga yang nggak punya dikasih yang punya D, maka dia akan membentuk anti D, ya. Kemarin kayaknya saya pernah ikut di penjelasannya Pak Fihir ya. Jadi intinya ada anti D-nya nanti si ibu itu. Ya, ketika dia membuat anti D maka ya dia akan terjadi penolakan ketika ditransfusi orang dengan resus yang positif tadi. Ya, terjadi penolakan sehingga terjadi penolakan bentuknya apa ya tadi? Akhirnya sel darahnya rusak. Ya, akhirnya apa? Juga berimbas ke anak yang dikandungnya tadi. Ya, bisa terjadi nanti hemofili dan sebagainya atau mungkin hemolisis ya. Intinya nanti sel darah merahnya akan rusak karena terjadi ya tadi perbedaan pertentangan tadi ya. Nah, itu poinnya. Jadi ketika dia transfusi, kalau dia sama-sama ibu hamil resus negatif ditransfusi dengan darah golongan yang sama resusnya negatif ya nggak ada masalah ya. Namun tadi kalau ditransfusi dengan resus positif, ya itu yang akan terjadi masalah salah satunya di hemolisis tadi.
Ya, itu masalahnya. Jadi nggak akan ada masalah ketika sama-sama nanti di resus negatif. Cuman karena cukup kecil ini, ya ini akan menjadi salah satu tantangan ya ketika ibu hamil dengan resus yang negatif. Nah, ini salah satu website ya. Ini ada website yang dibentuk ya ini jadi emang orang-orang yang punya resus negatif di Indonesia itu karena susahnya tadi karena angkanya cukup kecil ini dia bergabung di website ini www.resusnegatif.com ini. Nah, di situ nanti ketika PMI atau mungkin ya individu lah, misalnya keluarga seseorang butuh resus negatif dan mungkin dia susah mencari di PMI di daerahnya, dia bisa kontak di website ini. Ya, di website itu nanti ada kontaknya masing-masing yang bisa dihubungi di setiap daerah. Jadi misalnya di NTB ini ada orang yang membutuhkan resus negatif, ya masuk ke website itu nanti cari aja koordinator atau delegasi di masing-masing daerah, cari yang NTB nanti dihubungi. Nanti dia akan punya datanya. Oh, di NTB ini siapa sih yang punya golongan darah dengan resus negatif, ya sehingga nanti akan diinfokan alamatnya dan sebagainya sehingga bisa ketemu untuk ya tadi diajak untuk mungkin menjadi pendonor tadi. Ya, jadi ini menjadi kayak wadah untuk tadi orang-orang yang butuh donor resus negatif ya di Indonesia. Oke. Nah, ini syarat pendonor ya. Berusia 17 sampai 60 tahun ya dengan jenjang yang seperti itu dia diharapkan ya dari sel darahnya masih dalam kondisi yang baik ya. Jadi tidak terlalu muda, tidak terlalu tua juga. Kalau di atas 60-an resikonya sel darahnya sudah nggak bagus lagi ya, banyak kontaminasi, banyak akumulasi zat-zat yang merugikan nantinya. Kemudian berat badan minimal ya 45 kg ya. Kenapa ya? Karena ini kaitannya dengan tadi efeknya bisa pusing, bisa aja nanti beberapa orang mungkin pingsan ya. Nah, dikhawatirkan kalau berat badannya kurang, nanti apalagi kalau dia rutin nanti ya ini akan dikhawatirkan menjadi resiko juga nanti dia. Ya. Jadi tetap ada kriterianya ya terkait keselamatan dari yang pendonor. Kemudian tekanan darah ya sistol 110 sampai 160, diastolnya 70 sampai 100 mm air raksa. Artinya ada cakupannya juga. Jadi nggak sembarangan orang. Makanya ini salah satu screeningnya ya di awal. Biasanya kalau donor darah itu berat badannya diukur, kemudian tekanan darahnya juga. Jadi kalau dia termasuk yang hipertensi ya tidak diperbolehkan ya. Jadi dalam kondisi yang normal ya, orang yang normal itu yang boleh. Kemudian kadar HB 12 sampai 17. Nah, ini kan angka normalnya ya. Jadi kalau yang normalnya laki-laki kan 14 sampai 18, kalau perempuan 12 sampai 16. Jadi ini di rentang normal ya untuk HB-nya. Ya kaitannya tadi kalau HB-nya rendah dia diikut sertakan untuk menjadi pendonor, resikonya malah justru lebih tinggi tadi terjadi kondisi akhirnya pingsan itu. Ya, karena oksigen di dalam darahnya juga sudah berkurang dengan HB yang rendah ini. Kemudian denyut nadi ya 60 sampai 100, artinya ini dalam kondisi normal 60 sampai 100 ini. Ya, jadi nggak boleh rendah ataupun tinggi. Kemudian suhu 26 sampai 37,5 derajat Celcius ya. Artinya kita tahu bahwa rentang normalnya itu 36,5 sampai 37,5 yaitu normalnya. Namun pada kondisi tertentu, daerah tertentu ya otomatis kan suhunya juga lebih rendah ya. Jadi masih diperbolehkan di suhu 26 sampai 37,5 derajat Celcius. Ya apalagi kalau tindakannya kegiatannya di ruangan yang ber-AC ya, otomatis suhunya pun akan cenderung lebih rendah nantinya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan ya biasanya adalah tentunya wilayah pendonor ya. Di mana kelompok resiko rendah ya ini yang menjadi tujuannya. Jadi nggak sembarangan yang namanya kayak tadi PMI itu ngambil darah atau melakukan kegiatan donor darah ya. Ya, yang pertama adalah tingkat permasalahan gizi yang kurang. Ya, ini yang dihindari. Ya, sudah tahu suatu daerah itu gizinya bermasalah, masa PMI datang ke sana untuk donor ya. Saya rasa kurang tepat yang seperti itu. Jadi itu pasti nggak ada. Ya, itu yang dihindari. Kemudian di daerah yang sedang terjadi wabah penyakit, ya intinya ini juga menjadi masalah kayak kalau wabah penyakit misalnya malaria misalnya atau mungkin ya seperti ini pandemi seperti ini yang dikhawatirkan ya darahnya berarti kan mengandung ya tadi mungkin bisa virus, bakteri dan sebagainya.
Ya, jadi ini yang dihindari atau tidak dianjurkan untuk dilakukan kegiatan donor. Kemudian di tempat dengan populasi angka penyakit infeksi yang tinggi, misalnya ya di tempat rehabilitasi, misalnya rehabilitasi narkoba, ya kemudian ya panti pijat plus misalnya, kemudian PSK, LGBT ya, yang seperti itu tentu dihindari ya, komunitas-komunitas yang menyimpang ya, karena ya resikonya adalah bisa aja nanti mungkin di antara mereka ada yang kena AIDS ya, HIV AIDS ya, itu menjadi masalah nantinya ketika dilakukan kegiatan donor ya. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan ya. Kenapa donor darah harus disimpan di ruangan pendingin? Atau mungkin kalau yang pada saat di lapangan itu ada boxnya, ada box diisi es kayak gitu. Kenapa? Silakan dijawab. Halo, silakan. Ada yang bisa jawab? Halo? Kira-kira kenapa? Kenapa harus di tempat yang dingin disimpannya itu? Nggak ada jawaban ya? Masih bingung. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Mencegah pertumbuhan bakteri. Ya, ini ya, jadi ketika donor darah kemudian dimasukkan, itu salah satunya mencegah pertumbuhan bakterinya ya. Karena akan berbeda banget ketika darah itu dibiarkan begitu saja di tempat terbuka ya, di tempat yang panas, maka pertumbuhan bakteri akan jauh lebih cepat. Ya, itu juga ketika kalian praktek kan juga seperti itu kan, begitu ambil darah ya segera diproses, kalau enggak ya mungkin dia akan harus disimpan di lemari pendingin ya, karena kalau tadi ya bisa mengarah ke pertumbuhan bakteri yang jauh lebih cepat. Kemudian memperlambat pertumbuhan sel ya, artinya ya tadi karena darah itu fungsinya tadi untuk kita donorkan ya, kalau sampai pertumbuhan selnya itu berkembang ya itu bisa merusak dari komponen darah sendiri ya. Jadi dua hal ini yang menjadi alasan kenapa harus disimpan di tempat dingin ya. Kemudian berapa lama darah harus segera ditransfusi ya, artinya ketika tadi kita donor PMI itu mengambil darah, kemudian begitu dia disimpan di ruangan pendingin, kemudian jaraknya berapa lama ya, harus segera ketika dia dibawa keluar itu untuk segera ditransfusikan ya. 1 hari kah, 1 jam kah, atau mungkin bisa dalam durasi yang lama ketika begitu keluar dari ruangan pendingin? Jawabannya berapa? Nggak ada yang tahu? Oke, luar biasa. Ini antara nggak tahu atau ngantuk ini ya. Dari tadi kayaknya masih belum semangat untuk menjawab. Oke, jadi maksimal 30 menit ya. Jadi 30 menit itu ya tadi kalau udah keluar dari ruangan pendingin ya segera ditransfusikan ya. Begitu juga kalau dari PMI misalnya didistribusikan di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ada bank darah atau UTD, unit transfusi darah. Itu juga sama. Jadi selama proses distribusinya ya pasti dia akan ditempatkan di tempat pendingin. Begitu nanti nyampe di rumah sakit, udah siap lah si penerimanya ya baru dikeluarkan dari tempat atau ruangan pendingin tadi. Ya, jadi maksimal biasanya 30 menit ini. Jadi harus segera. Oke, kemudian kenapa biasanya pasien diberi obat diuretik? Ya, ini jadi kalau pasien-pasien yang menjalani transfusi ya, dia akan diberi obat diuretik ini. Diuretik ini adalah semacam obat, intinya untuk apa ya, merespon seseorang untuk buang air kecil ya. Tujuannya adalah ini agar tidak terjadi overload cairan ya. Jadi khususnya pada pasien gagal jantung atau mungkin ginjal ya. Jadi orang-orang tertentu ketika ya tadi kondisi dia transfusinya dalam jumlah lama ya, artinya tidak hanya sekali transfusi tapi mungkin 2-3 kali ya, itu butuh pemberian obat diuretik ini. Jadi biar nggak semuanya nanti ada cairannya numpuk, nanti yang bermasalah malah orang yang menerima tadi ya, bisa gagal jantung, bisa nanti sesek dan sebagainya.
Sehingga diberikan obat itu untuk mengurangi overload tadi. Jadi ada cairan yang dikeluarkan melalui urin tadi. Sehingga ya tubuh dari si penerima itu ya menerima manfaat dari pendonor darah, bukan malah justru ada efek sampingnya. Ya, jadi dikasih obat itu. Kemudian kenapa transfusi hanya bisa diberikan melalui intravena? Ya, jadi kita sering lihat kan yang namanya transfusi itu nggak ada yang melalui IM ya, intramuskular, nggak ada yang melalui pantatnya ditusuk jarum untuk ditransfusi, nggak ada. Nggak ada yang melalui lengannya ya, lengannya di injeksi ya, subkutan atau intrakutan ya, 15 sampai 30 derajat misalnya, kemudian diberikan transfusi darah ya, nggak ada. Jadi melalui intravena. Ya. Ini kaitannya adalah dengan diameter ya, diameter dari jarum yang digunakan ya. Kita perlu tahu bahwa yang namanya transfusi itu kan bentuknya cairan, dan cairannya ya konsistensinya lebih kental ya dibanding mungkin pemberian obat dan sebagainya ya. Makanya obat pun ya, sekedar informasi, obat itu kan sering kita lihat bahwa perawat misalnya mau menyuntikkan obat itu misalnya dia di vial ya atau di ampul itu ya, di berukuran kecil, kemudian dimasukkan spet ya, di spet kemudian ditambahkan Aquades ya. Fungsinya adalah untuk mengencerkan. Karena kaitannya apa, kenapa harus diencerkan? Satu, karena nyeri ya. Jadi semakin pekat ya cairan itu yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam intravena itu akan semakin nyeri. Ya, sehingga perlu diencerkan dengan tujuan biar mengurangi nyeri ketika diinjeksi ke intravena. Ya, jadi akan mengurangi nyeri ketika dioplos dengan Aquades tadi. Ya, begitu juga untuk transfusi ya. Artinya butuh diameter yang besar biar prosesnya berjalan lebih cepat dibanding yang tadi kalau menggunakan yang IM, IV dan IC misalnya atau SC ya dengan ukuran spetnya yang kecil tentu nggak tepat ya untuk digunakan. Nah, ini sekedar informasi aja ya. Mungkin kalian juga udah belajar terkait ukuran jarum ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gausnya kan, dari gausnya itu. Jadi di labelnya itu ada berapa G-nya. Ya, semakin kecil G berarti diameternya semakin besar dan juga panjang dari jarumnya juga lebih panjang ya dibanding yang G-nya besar. Ya, jadi kebalikan ya. Jadi kalau tertulisnya misalnya 27G berarti jarumnya lebih pendek, kemudian ya diameternya pun juga lebih kecil. Kalau 18 ya 18 berarti sampai 2 inci ya untuk jarumnya, dan diameternya pun juga lebih besar. Nah, ini yang 18 ini yang digunakan ketika transfusi darah. Ya, jadi ini yang digunakan. Nah, ini contoh ya, contoh misalnya ya ini media sosial ya, ketika tadi PMI merekrut donor dengan cara tadi menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan bentuk banner atau mungkin leaflet tapi melalui media sosial. Nah, yang sering Anda lihat mungkin yang bawah ini ya, a single blood ya donation can save up to 3 life ya. Kenapa kok 3 ya, ketiga? Artinya dengan Anda mendonorkan darah itu bisa menyelamatkan 3 orang atau 3 nyawa. Ya, ini karena ya kemarin kita belajar di pertemuan kemarin ada 3 komponen ya yang didonorkan itu, sel darah merah, kemudian ada trombosit, ada plasma. Ya, dari 3 itulah, jadi masing-masing orang kan bisa beda ya. Satu si A itu butuhnya sel darah, si B itu butuhnya plasma aja, si C butuhnya trombosit. Ya, jadi itu yang dianalogikan 3 nyawa. Ya, jadi kalau Anda sering lihat yang satu sumbangan bisa menyelamatkan 3 nyawa itu karena 3 komponen ini. Ya, sangat mungkin orang membutuhkan masing-masing komponen ini, jadi nggak secara keseluruhan. Oke, nah ini contoh-contoh lainnya. Artinya pasti info-info seperti ini dikemas dengan baik, dengan menarik, dengan harapan ya untuk mendapatkan atau mengajak orang lebih banyak lagi. Nah, ini sampai ada door prize-nya juga. Ya, ini menjadi salah satu ajakan biar orang tertarik ya, ada door prize-nya. Oke, terima